Info terbaru, Kepala BP2MI diganti dari Pak Benny Ramdhani menjadi Pak Abdul Qadir Karding, dan kelihatannya dari berita dia akan jadi kementerian bukan badan lagi. Nah, apa sih yang diminta oleh Pak Prabowo dari Pak Abdul Qadir Karding ini? Agak susah ya pengucapannya. Nah, Pak Abdul Qadir Karding ini adalah politisi dari PKB. Dia dari 2009 pokoknya dia terus-menerus berada di DPR RI ya. Jadi dia sebagai dulu pernah di sosial, pernah di perdagangan dan lain sebagainya. Dan tahun ini ditunjuk Pak Prabowo untuk menggantikan Benny Ramdhani sebagai Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini saya nggak tahu kok disebut menteri ya. Kalau dulu kan di bawah Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, dan sekarang menjadi menteri sendiri. Kalau ini benar-benar menjadi menteri sendiri, itu adalah kabar baik di mana perlindungan kepada pekerja migran akan semakin kuat. Dia juga mempunyai power sehingga bisa menekan negara-negara yang meremehkan TKI, bisa mengatur, bisa meminta dan lebih kuat lagi terkait perlindungan PMI, biaya proses dan lain sebagainya ya, dari Pak Abdul Qadir Karding dari Sulawesi ini ya, Pak Abdul Qadir Karding ini. Nah, kita sebagai PMI ataupun masyarakat yang selalu berkecimpung dengan PMI, ini ada 8 tuntutan kita, setidaknya 8 ini bisa direalisasikan, kita sudah begitu agak jalan ya nantinya. Nah, pertama, tuntutan kita adalah proses jadi TKI dipermudah. Nah, biar lebih mudah lagi menjadi TKI, karena kalau menjadi TKI dipersulit sampai saat ini banyak kan yang secara ilegal, banyak kan yang prosesnya tidak resmi, unprosedural. Nah, semoga menjadi TKI dipermudah. Itu pertama, dari prosesnya daftar ke PT, mencari di ke Rekom ID dan lain sebagainya, sampai berangkat mencari majikan dan lain sebagainya dipermudah. Itu pertama. Nomor 2, biaya potongan CPMI formal di Taiwan atau negara lain diturunkan habis. Nah, kalau dulu teman-teman biaya proses jadi TKI itu cuma 21 juta sampai 30 juta. Sekarang kan 70 jutaan. Nah, ini kita minta dari Pak Qadir Karding ini untuk menurunkan setidaknya menjadi normal kembali ya, karena itu berat sekali. Dan juga potongan di sektor informal. Sektor informal itu potongannya kan sekarang naik tajam gitu ya. Jadi ada yang 10.000 lebih gitu, khususnya di Taiwan. Di Singapura juga pinjamannya 3.300 lebih gitu. Banyak yang tinggi-tinggi pinjamannya, banyak yang prosesnya resmi. Nah, kita minta dari Kementerian Badan Perlindungan Pekerja Migran ini, Pak Qadir Karding ini untuk menyapa ratakan ini ya, biar tidak terlalu mahal, karena benar-benar mahal sekali ya sekarang untuk menjadi PMI. Kemudian calon sponsor itu diatur ya, sehingga tidak seenaknya menentukan tarif. Nah, ini seperti zaman dulu memang hari-hari ini. Jadi biaya untuk sponsorship itu mereka yang mencari PMI kemudian disetorkan ke PT itu tinggi sekali, dan itu kita minta kepada kementerian semoga ini ditertibkan biar ya walaupun ada enggak masalah, tapi biayanya biar juga tidak mencekik, karena ya kasihan PMI-nya, kasihan potongannya jika biayanya terlalu mencekik. Nah, ini menjadi perhatian khusus Pak Abdul Qadir Karding ya, karena zamannya Pak Benny Ramdhani katanya tahun 2019 atau 2017 itu mau dibersihkan, tapi nyatanya juga masih seperti ini, dan sekarang masih makin tinggi gitu ya, potongannya makin tinggi ya. Kemudian nomor 4 itu ID Rekom dimudahkan. Nah, teman-teman semuanya kalau tahu ya tentang ID Rekom itu banyak sekali yang kembali ke dinas itu sampai 4 kali, 5 kali gara-gara salah satu huruf, gara-gara kurang ini kurang itu, dan selalu seperti itu. Banyak sekali dinas yang mempersulit proses PMI, sehingga kita mohon untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini untuk menertibkan kembali dinas-dinas yang tidak melayani PMI dengan baik, karena kasihan kan, kalau itu kan banyak akhirnya teman-teman yang sudah dapat majikan karena ID Rekomnya diperhambat, dipersulit berkali-kali kembali ke sana, akhirnya majikannya lepas. Itu banyak sekali ya. Nah, sekarang nomor 5 adalah pembukaan negara sektor baru. Ini sesuai permintaan Pak Prabowo ya. Perlindungan ditingkatkan, pembukaan lapangan pekerja di luar negeri juga harus ditambah ya. Kemudian perlindungan ditingkatkan, dan nomor 5 ini penting ya. Aturan IMEI dihapus saja lah untuk TKI, karena selama ini banyak HP-HP PMI itu yang pulang ke Indonesia dia tidak bisa dipakai HP-nya, daftar IMEI agak ribet. Dihapus saja untuk IMEI PMI-nya, biar yang cuti yang pulang itu tidak ribet ngurusin IMEI. Juga bea cukai atau ECD. Jadi saat teman-teman saat ini kan juga harus ini itu. Dah dibebaskan aja untuk TKI-nya, itu untuk ECD-nya dihapus saja Pak. Nah, kemudian ada lagi syarat cuti dipermudah. Kenapa ada yang teman-teman cuti tidak bisa kembali lagi ke luar negeri? Kenapa? Hanya gara-gara BPJS. Nah, ini harus dipermudah lagi Pak ya untuk perlindungan PMI-nya. Kalau bisa PMI itu daftar BPJS
BPJS-nya gratis lah, diatur semua sama negara. PMI masuk ke Cisco otomatis dapat BPJS gitu loh Pak. Jadi selama di luar negeri dia akan terlindungi oleh BPJS terus. Kemudian yang nomor terakhir itu adalah perlindungan kepada PMI yang pasca. Teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia itu ada wadah sendiri ya. Kalau selama ini hanya terkotak-kotak, hanya orang-orang itu saja yang punya wadah, ke depan harus semuanya itu dapat wadah ya. Jadi yang pulang dari luar negeri dia otomatis mendapatkan kartu dan mendapatkan akses khusus gitu ya untuk perlindungan, untuk permodalan dan lain sebagainya. Itu penting sekali ya, karena saat ini banyak teman-teman yang usianya 50 masih mau daftar jadi TKI, usianya 55 bahkan lebih itu masih mau daftar jadi TKI. Nah, itu perhatian khusus untuk Pak Abdul Qadir Karding yang akan menggantikan Pak Benny Ramdhani dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Masih banyak lagi tuntutan-tuntutan, tapi itu adalah yang paling penting saat ini. Nah, teman-teman mempunyai apa tuntutan terhadap kepala atau menteri perlindungan pekerja migran yang baru ini? Silakan tulis di kolom komentar.